Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua UKPPJ Mahkamah Agung RI. Yang saya hormati Bapak Ketua LPSE Mahkamah Agung RI. Yang saya hormati Bapak Admin PPE pada Mahkamah Agung RI. Yang saya hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja se-Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu PPK beserta operator Satuan Kerja seluruh Indonesia. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari tim LPSE Mahkamah Agung RI untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang mengupload sirup atau sistem rencana umum pengadaan. Pada kesempatan ini kami akan membagikan video tentang bagaimana cara mengupload sirup melalui Monsakti di tahun 2020. Adapun hal-hal yang harus disiapkan antara lain, yang pertama print out RKKL 2021, kemudian user dan passwordnya Omspan, itu yang terdiri dari Omspan DIPA 01, DIPA 03, DIPA 04, dan DIPA 05. Kemudian user dan passwordnya Sakti, kemudian user dan passwordnya KPA yang akan login melalui aplikasi sirup. Terus yang terakhir user dan password PPK yang akan login melalui aplikasi LPSE Mahkamah Agung. Baik, untuk langkah pertama kita buka Mozilla atau Google Chrome, kemudian kita ketik Monsakti, kemudian kita klik Monsakti di sini. Setelah berhasil login seperti ini, kita login sebagai usernya Omspan DIPA 01. Nah, kita klik masuk. Nah, di sini saya mohon izin menggunakan usernya Petun Pekanbaru. Langkah selanjutnya setelah berhasil login melalui Monsakti dengan menggunakan Omspan DIPA 01, kita tarik data file Excel-nya, klik di sini baris 3, kemudian laporan atau cetak anggaran. Setelah itu kita klik kerincian kertas kerja Satker, klik tayang. Nah, setelah itu kita klik filter, kemudian rubah tahun 2021, revisi DIPA, kemudian kirim. Setelah berhasil dikirim, Bapak Ibu dicocokkan apakah benar DIPA tersebut, DIPA 01-nya itu nilainya segini. Ketika sudah selesai, kita klik file Excel. Kemudian klik save, oke.
Setelah berhasil di-download, akan seperti ini. Ini kebetulan tadi saya udah berhasil download satu. New. Nah, setelah berhasil di-download, kita tarik data lagi di pak 04-nya. Kita klik keluar sini. Kita coba login lagi melalui Monsakti. Oke, setelah berhasil keluar, kita login sebagai Dipa 03 menggunakan OMSPAN Dipa 03 atau Dipa 04 atau Dipa 05. Nah, setelah login melalui OMSPAN Dipa 03 atau Dipa 04 atau Dipa 05, caranya sama. Kita klik laporan kerja anggaran, kemudian rincian kertas kerja Satkar, kita filter, klik tahunnya menjadi 2021, kita kirim. Nah, setelah dicek nilai pagunya, kita cetak ke Excel. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk file Excel Dipa 01 dan Dipa 05 ini kita sudah berhasil kita download melalui Monsakti. Tinggal Bapak Ibu ini di copy, pindahkan, di copy, kita simpan di dokumen yang Bapak Ibu bisa disimpan atau bisa diingat. Nah, kita simpan di sini, kita bikin folder, kemudian paste. Nah, untuk tampilannya seperti ini file Excel-nya. Setelah itu kita login melalui sirup lkpp.go.id. Ini kita login sebagai KPA. User akunnya Petun Pekanbaru. Kemudian kita login sebagai KPA. Kita rubah tahunnya menjadi 2021. Kemudian klik RUP, rencana kerja anggaran. Kita copy paste di situ. Jadi ketika copy paste link ini,
kita udah login sebagai KPA. Kita klik sini. Sini formulir upload data Monsakti. Kita tarik filenya. Tadi upload sirup daerah. Pekanbaru new. Kita upload di DIPA 01. Kemudian kita simpan. Nah, setelah 100% ini berhasil diunggah, kita klik tanda lingkaran ini. Kita klik satu kali. Dan kemudian kita cek di kelola data, kelola PKKR, dan ini sudah berhasil terupload. Sekarang untuk upload DIPA 03 atau DIPA 04 atau DIPA 05, caranya sama. Kita tarik linknya. Copy paste di sini. Nah, Bapak Ibu silahkan dicatat untuk link untuk upload RKA-nya. Setelah login melalui akunnya KPA. Kemudian kita enter. Kita browser data, tarik datanya. Ini kita upload DIPA 04-nya. Kemudian itu klik open. Kemudian klik simpan. Oke. Nah, ini DIPA 04 sudah berhasil diupload. Seperti biasa kita klik di sini tanda lingkaran setengah ini. Kita klik satu kali. Nah, setelah berhasil diupload, kita coba cek di kelola data, kelola PKKR, dan di sini sudah muncul DIPA 01 dan DIPA 05-nya. Kemudian kita delegasikan kepada PPK. Caranya, yang pertama kita delegasikan DIPA 01-nya, klik daftar kegiatan. Ini PPK-nya masih kosong, kita klik lagi tanda pensil nih, namanya ubah kegiatan. Kemudian pilih alasan, delegasi kepada PPK, pilih PPK, kemudian simpan. Nah, setelah berhasil didelegasikan, kita delegasikan yang belanja modalnya. Kita klik ubah kegiatan, pilih alasan,
delegasi kepada PPK, pilih PPK, simpan. Kita tunggu sampai berhasil didelegasikan kepada PPK. Nah, setelah berhasil, tandanya seperti ini. Setelah didelegasikan kepada PPK, tugas KPA yaitu pertama mengupload rencana kerja anggaran, terus yang kedua memverifikasi PPK, yang ketiga mendelegasikan kepada PPK, dan yang terakhir mengumumkan paket yang sudah dibikin oleh PPK. Oke, setelah ini kita login sebagai usernya PPK. Kita usahain, saya rekomendasikan menggunakan dua browser yang berbeda. Ini saya pakai Firefox. Saya cobakan menggunakan, bisa pakai Google Chrome atau enggak Safari. Nah, kita klik LPSE Mahkamah Agung. Oke, Mahkamah Agung. Nah, sini saya mohon izin juga kepada PPK-nya, Ibu Dora, selaku PPK di Petun Pekanbaru. Nah, setelah masuk, kita klik aplikasi e-purchasement lainnya. Ini saya besarkan dulu. Setelah itu masuk Zero Production. Nah, ini sudah login sebagai PPK. Langkah berikutnya yaitu kita klik RUP, Rencana Kerja Anggaran. Tahunnya jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, dirubah menjadi 2021. Agak sedikit lama ini. Kita klik 2021, kemudian kita klik Rencana Kerja Anggaran. Oh iya, sambil kita menunggu, untuk Bapak Ibu yang nama PPK-nya berubah, silakan minta update ke admin agensi Korwil. Sedangkan kalau untuk data KPA, ke admin PPE yang setelah kita share linknya untuk update data KPA. Oke, ini sudah muncul. Kita klik di sini program. Klik di sini. Terus di sini ada pembinaan administrasi. Terus layanan perkantoran. Ini satu-satu ya Bapak Ibu. Ntar yang pertama kita pilih layanan perkantoran dulu. Terus yang keduanya, ini gaji dan tunjangan udah otomatis. Berarti sekarang kita tinggal pembayaran kantor. Nah, untuk tahapan ini, Bapak Ibu yang memilih
di RKKL itu mana masuk penyedia, mana masuk swakelola. Nah, seperti ini. Ini saya contohkan salah satu aja, Bu ya. Jadi, misalnya dari komponen ini terdiri dari beberapa akun. Ada akun 521.111 sama 521.119. Nah, kalau misalnya, oh iya, 521.811. Kalau dari akun ini ada tiga-tiganya itu kira-kira masuk swakelola, berarti Bapak Ibu silahkan di sini diklik yang di komponen subkomponen A. Nah, di sini senilai dilihat dulu rinciannya, kira-kira di dalam ini ada penyedia kah atau ada swakelola kah? Kalau misalnya di sini ada detailnya itu ada swakelola satu, ada penyedia iya, ada swakelola iya, berarti diklik per detailnya. Kita klik di sini karena ini swakelola semua, kita klik yang di S. Setelah berhasil, kita lanjut ke yang B. Yang B langganan jasa. Nah, di sini kan contoh seperti ini. Ada langganan internet, ada langganan web hosting, ada tambahan internet. Biasanya Bapak Ibu nih tahun sebelumnya itu menggunakan apa gitu. Misalnya, saya contohin ya, ini misal ya. Uh, Kebetulan ini wewenangnya PPK, jadi PPK yang mengetahui gimana cara masuk swakelola atau penyedia. Contohnya misalnya dalam subkomponen B ini terdiri dari beberapa akun. Yang pertama ada akun 521.111, itu ada tambahan langganan internet, langganan web hosting, langganan internet senilai 198 juta, lisensi video conference. Nah, untuk itu saya contohkan misalnya ya. Di sini saya pakai langganan internet pakai penyedia. Terus kita klik di sini P-nya, penyedia. Nah, sini sudah beres banyak sekali. Oh, kalau di sini tambahan itu kamu pakai swakelola ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Tergantung dari PPK-nya mau memasukkannya itu melalui penyedia atau swakelola. Baik Bapak Ibu, setelah kita pilih penyedia atau swakelola, kita cek dulu sampai ke bawah sudah ada atau belum yang belum kita pilih. Dan kita lihat status identifikasinya. Lagu yang belum itu 58.
Setelah kita memilih paket mana masuk penyedia atau swakelola, kita pastikan lagi dari atas sampai bawah. Ini sebelum kita generate, diusahakan tombol-tombol lingkaran kecil yang di sini harus sudah hilang semuanya. Terus tadi ini contoh dari di dalam satu akun terdapat dua metode, yaitu melalui penyedia atau melalui swakelola. Seperti ini. Terus kemudian yang lainnya sama, melakukan swakelola sampai ke bawah. Nah, kalau misalnya di sininya masih ada titik-titik lingkaran yang seperti ini, ada yang lingkaran yang belum dititikin, itu kita tunggu sampai lingkarannya hilang. Kemudian kita cek di status identifikasi. Nah, yang status identifikasi ini pagu yang belum teridentifikasi ini harus 0. Kalau di sini sudah 0, kita bisa generate paket. Proses dari pagu identifikasi ini lumayan lama karena untuk memastikan bahwa di bawah ini sudah terchecklist semuanya. Kemudian kita generate paket, kita klik generate, klik OK. Setelah kita generate paket, kita langsung klik RUP, pilih penyedia, kemudian kita klik programnya. Nah, ini tandanya kalau udah berkali-kali diupload seperti ini. Kita cari yang ada data dukung kegiatannya saja. Kalau misalnya saya coba melalui yang atas, kita cek lagi di sini. Di sini sudah muncul tadi paket langganan internet yang menggunakan penyedia. Bapak Ibu tinggal dilengkapi paketnya, klik lengkapi paket penyedia, kemudian dipilih provinsinya, di sini alamat pengadilan Pekanbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Peluang pekerjaannya 1 tahun. Kalau untuk yang langganan internet dengan otomatis 1 tahun. Terus spesifikasinya sesuai KAK, produk dalam negeri ya, usaha kecil ya. Terus di sini kode marknya sudah otomatis, nilainya juga sudah otomatis, jenis pengadaannya, ini tinggal diklik, tinggal diisi aja ya Bapak Ibu untuk jenis pengadaannya. Sini misalnya contohnya di sini untuk langganan internet ini contoh saya jasa lainnya. Terus metode pembayarannya ini melalui e-purchasing atau apa, atau melalui metode pengadaan langsung juga bisa, tergantung dari PPK yang menentukannya melalui metode apa. Kemudian pemilihan penyedia itu di 2021 bulan Januari. Waktu pemilihan penyedia itu di Januari. Pelaksanaan kontraknya
bisa di Januari juga. Terus ini Januari, pemanfaatan barangnya. Dan akhirnya Desember. Nah ini kalau tanda merah seperti ini diklik lagi aja, double klik. Seperti ini. Setelah lengkap paketnya, kemudian kita simpan. Ini saya contoh ya untuk pengisiannya. Yang harus diperhatikan yaitu pertama dari provinsi, kabupaten atau kota, kemudian di sini detail lokasi itu alamat pengadilan, diisi dengan alamat pengadilan. Terus spesifikasinya sesuai KK, produk dalam negeri ya, usaha kecil ya. Kode marknya sudah otomatis nilainya. Jenis pengadaannya ini jasa lainnya. Terus metode pemilihannya di sini mau pengadaan langsung atau mau e-purchasing, bebas terserah Bapak Ibu PPK. Terus waktu rencana jadwal pengadaannya seperti ini. Setelah lengkap, kemudian simpan. Ini contoh lengkapi paket di penyedia. Nah, setelah berhasil dilengkapi paket, kemudian kita cek lagi. Kemudian kita klik di sini FD, finalisasi draft. Tetapi kalau misalnya ada masih perbaikan, bisa diklik lengkapi paket lagi. Tadi misalnya ada metode pengadaannya melalui pengadaan, kita rubah di sini. Tapi kalau semuanya udah oke, klik FD, kemudian finalisasi draft. Kemudian finalkan. Setelah finalkan, kita lengkapi paket di swakelola. Kita klik swakelola. Kalau misalnya ada banyak seperti ini, pilih salah satu aja ya. Mungkin ini ketahuan 2 kali upload. Kemudian kita isi sub outputnya juga. Dan terapkan filter. Nah, yang tadi itu yang pemilihan swakelola sama penyedia munculnya di sini. Nah, ini untuk paket swakelola Bapak Ibu lengkapi sama saya ambil contoh satu ya. Contohnya di sini COVID lengkapi paket sama di sini provinsinya. Diisi. Terus di sini detail alamat pengadilan. Misalnya saya langsung aja. Volume pekerjaan di sini bisa 1 tahun. Rene sesuai KAK. Ini sudah otomatis marknya. Kemudian awal pekerjaannya di 2021 bulan Januari, akhirnya 2021 Desember. Kemudian simpan. Jadi ini untuk tampilan swakelola. Nah, setelah berhasil paket swakelola dibuat, kita terapkan filter lagi. Yang penanganan COVID di sini sudah ada keterangan mulai pekerjaannya Januari 2021. Kalau misalnya ini sudah oke, kita klik FD, kemudian finalisasi draft, finalkan. Setelah difinalkan, baru kita umumkan. Nah, tapi di sini Bapak Ibu lengkapi paket semuanya ya, untuk yang swakelola ataupun penyedia. Untuk langkah selanjutnya yaitu login melalui KPA.
Saya refresh dulu. KPA itu langsung kita klik di sirup, kemudian login sebagai KPA. Kemudian kita klik RUP penyedia. Ini untuk tugasnya KPA untuk mengumumkan. Kita pilih programnya. Terus perkantoran, informasi, terapkan. Nah, yang tadi langganan internet 3 ini sudah muncul. Kemudian tugasnya KPA adalah untuk mengumumkan, yaitu klik U-nya. Kemudian umumkan paket penyedia. Umumkan. Paket berhasil diumumkan. Nah, tadi kita umumkan juga paket yang di swakelola. Terapkan filter. Dan yang tadi kan sudah bedanya ini. Ketika PPK sudah memfinalisasi draft, bedanya seperti ini. Nah, kemudian kalau yang sudah di FD, kita klik lagi U-nya, umumkan paket swakelola. Kemudian umumkan. Paket swakelola berhasil diumumkan. Tugas PPK dan tugasnya KPA selesai sampai sini. Kemudian setelah itu KPA mencetak dokumen berkas RUP-nya. Kemudian di sini buat ulang berkas 100% dan cetak bentuk PDF ini. Nah, di sini adalah dokumen atau laporan bahwa penyedia dan swakelola sudah KPA umumkan. Baik Bapak Ibu, setelah berhasil diumumkan, tiba-tiba Bapak Ibu ada yang kelupaan atau ada yang harus dilengkapi paket. Cara untuk merevisi paket antara lain adalah pertama-tama Bapak Ibu login melalui akunnya KPA. Kemudian Bapak Ibu yang mau direvisi itu di penyedia atau swakelola. Contohnya saya di sini yang mau saya revisi paket itu di penyedia. Berarti kita klik RUP penyedia. Kemudian tampilan seperti ini, kita terapkan filter dan muncul seperti ini. Kita klik di sini tanda panah lingkaran setengah. Kita klik revisi paket. Pilih satu ke satu, kemudian revisi paket. Nah, di sini alasan revisinya kita tentuin alasannya. Perubahan metode pengadaan. Ini contoh aja ya, Bu ya. Contoh. Kemudian ini melalui e-processing katanya. Kemudian simpan. Nah, paket berhasil dikaji ulang satu ke satu. Kita terapkan filter lagi. Nah, ini tandanya umumkannya tuh kita checklist lagi. Kemudian umumkan paket penyedia. Setelah berhasil kita revisi paket, kita klik umumkan lagi. Berhasil. Begitupun sama dari misalnya Bapak Ibu mau merevisi di swakelola, berarti tinggal Bapak Ibu diklik swakelola, kemudian terapkan filter, misalnya seperti ini, ada gambar lingkaran setengah, revisi paket swakelola, ini satu ke satu,
kemudian klik revisi paket. Alasannya itu revisi atau ada penambahan anggaran. Kemudian Bapak Ibu simpan lagi. Setelah berhasil diedit, simpan, kemudian diumumkan. Ini berhasil, kemudian kita terapkan. Nah, ini kita umumkan. Kita klik U, umumkan paket swakelola, umumkan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, gimana caranya untuk merevisi paket penyedia ataupun swakelola. Loginnya melalui akun KPA. Setelah ada revisi, kita jangan lupa ada perbaikan segala macam atau update, kita harus cetak ulang berkas ini. Kemudian kita print, cetak PDF-nya. Ini nunggu sampai 100%. Nah, ini kita cetak lagi. Kemudian di print, diarsipkan sama KPA dan PPK sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan atau sudah mengisi rencana umum pengadaan dan sudah diupload. Ya. Sini ada kontak person kami, bisa Bapak Ibu menghubungi Mas Rizky Wiriana dengan nomor ini atau nomor saya Muhammaduddin. Setelah berhasil semuanya diumumkan, silakan Bapak Ibu print out laporan rekapan umum pengadaan ini tahun 2021. Demikian video yang kami buat, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.